Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan mulai cerita ini jauh dari sebelum Muhammad Rasulullah lahir. Saya cerita dari kakeknya dulu, Pak. Ya, datuknya. Kakek yang dimaksud bukan Abdul Muthalib, bukan, tapi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita belajar dari sana karena karena bicara tentang Muhammad Rasulullah itu tidak akan terlepas dari asal usulnya. Bapaknya manusia itu adalah Adam alaihissalam, tapi bapak para nabi itu adalah Ibrahim alaihissalam. Sudah kerekam, Mas? Sudah. Ini apa? Streaming apa nanti YouTube? Masya Allah. Sudah mulai luar biasa. Pak Rizal, mana Pak Rizal? Nanti ini anak-anak muda ini dibawa ke Al-Falah Sragen, Pak. Nanti di Al-Falah Sragen atau di Jogokarian nanti dapat pelajaran luar biasa, Pak. Ya. Di Pontianak itu ada masjid namanya Kapal Munzalan. Kapal Munzalan itu mungkin ya seukuran masjid ini, 7 kali 11 meter. 7 kali 11 meter. Ada di sebuah perumahan non-muslim. Ya. Tapi infak donaturnya itu setiap bulan itu rata-rata 8 sampai 15 miliar. Karena anak-anak muda seperti ini, tidak mungkin orang tua seperti kita ini. Jadi mereka ini tidak pakai brosur, tidak pakai macam-macam, tapi mereka ini mempublikasikan masjid ini lewat sosial media. Dan itu sampai seluruh dunia, paling tidak itu Indonesia. Atta Halilintar itu kedudukannya di Jakarta, tapi itu donatur tetapnya Kapal Munzalan. Setiap bulan itu mengeluarkan beras itu, saya hampir tidak percaya kalau tidak 80 ton beras saya setiap bulan. Itu disebarkan ke seluruh Indonesia. Dan nanti Bapak Ibu akan mengenal, ya, pengurus masjid itu dibayar. Itulah masjid modern. Jadi nanti bukan lagi ketua takmir, Pak, tapi direktur. Ya. Jadi seperti di Al-Falah Sragen itu pengurus masjidnya banyak, tapi relawan ada 17 itu dibayar semua, dan itu anak-anak muda yang luar biasa. Kalau masjid ingin maju, maka hadirkan sebanyak-banyaknya anak muda. Baik, hadirin sekalian, ini sekedar pengantar. Kalau kita bicara sirah nabawiyah, itu kita bicara dari Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu nanti kita akan masuk ke Muhammad Rasulullah. Ibrahim itu lahir di mana, Bapak Ibu? Halo. Hampir setiap saya tanyakan di masjid itu jawabannya nggak selalu benar. Nah ini kalau saya ngomong begini malah tambah banyak berani jawab, Pak Ibu. Lahir di mana? Ibrahim alaihissalam. Nah, tambah dari yang berani jawab dari saya. Hampir banyak yang berada di Palestina. Ya, Palestina itu tempat hijrahnya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam itu lahir di Babilonia, di Irak, di sebuah perkampungan namanya Ar, jadi AR. Disitulah Ibrahim alaihissalam dilahirkan. Ibrahim alaihissalam itu menikah, saya tidak menceritakan terlalu panjang. Menikah dengan siapa, Bapak Ibu? Istrinya dia cantik itu? Sarah. Ya. Mohon maaf, saya tidak biasa menyebut Siti Sarah, Siti Fatimah, Siti Aisyah. Saya biasa menyebut ya namanya Aisyah, Fatimah, karena saya punya keyakinan, mohon maaf, mungkin kalau berbeda, saya punya keyakinan orang Arab itu memberi nama anak itu satu kata, Aisyah, Fatimah. Umar, dikatakan Umar bin Khattab itu karena anaknya Pak Khattab. Ali bin Abu Thalib itu karena anaknya Abu Thalib. Ya, kalau namanya mungkin hanya Ali, Umar ya hanya Umar. Makanya orang Arab itu bisa hafal generasi di atasnya karena cuma satu kata, Pak. Hanya satu kata. Nah kita ini, saya punya murid, Pak,
Satu orang namanya 4 kata, Pak. Nah kalau 12 kata itu kan baru 3 generasi. Ya, orang Arab itu bisa hafal sampai 12 ke atas itu karena hanya 1 kata. Itu hadirin sekalian. Ya, Ibrahim menikah dengan Sarah. Bu, Sarah itu cantik, mewarisi lebih dari separuh kecantikan ibunda Hawa. Mewarisi ya lebih dari separuh kecantikan ibunda Hawa. Taatnya kepada Allah juga luar biasa. Berbaktinya kepada suami juga luar biasa. Sarah, ibu mau seperti Sarah? Bu, ibu mau seperti Sarah? Cantiknya luar biasa, bakti kepada suami luar biasa, sabarnya luar biasa, taatnya kepada Allah luar biasa. Ibu mau seperti Sarah? Mau begitu? Ikuti ceritanya sampai selesai ya. Baik hadirin sekalian, Sarah itu menikah dengan Ibrahim di usia 39 tahun. Ya, Ibrahim menikah dengan Sarah itu di usia 49 tahun. Berarti selisih berapa? 10 tahun ya. Jangan mengatakan waduh sudah umur tua, enggak Pak. Sarah itu meninggal di umur 127 tahun. Jadi konversinya ya mungkin masih 1/4-1/5-nya lah. Ya, jadi kalau anak sekarang mungkin Sarah itu ya umur 16-17. Ibrahim itu meninggal di usia 175 tahun. Jadi kalau Ibrahim menikah di usia 49 itu ya berarti baru 1/4 dari umurnya. Kira-kira lebih seperti itu. Hadirin sekalian, Ibrahim tidak cocok sama ayahnya si pembuat patung itu. Akhirnya Ibrahim itu hijrah ke Palestina. Jadi Ibrahim itu hijrah ke Palestina itu sudah dengan istrinya, Pak. Soalnya tadinya itu di Babilonia, di Irak, ya, di sebuah perkampungan yang saya katakan Ar tadi, ya, itu pindah ke Palestina itu sudah dengan istrinya, bahkan juga dengan keponakannya yang bernama Lut alaihissalam. Nabi Lut itu Pak, itu tadinya di Babilonia juga, terus ikut hijrah bersama ke Palestina. Hadirin sekalian, ke Palestina Ibrahim itu melewati Mesir. Nah di Mesir itu ada seorang raja yang memerintah waktu itu. Seorang raja, enak sekali ini sistemnya, masya Allah. Biasa. Ibrahim itu di Mesir itu ada seorang raja yang saya katakan punya kelainan seksual. Raja itu sukanya kepada perempuan yang sudah diperistri orang. Jadi raja ini suka pada perempuan yang sudah jadi istri orang. Jadi kalau sama gadis dia gak suka. Jadi apa itu aneh ini? Jadi kan betul kan Pak? Raja itu sukanya sama perempuan yang sudah jadi istrinya orang. Sampai Ibrahim itu ketika mau masuk ke Mesir, dia berpesan sama istrinya, "Dek, engko yang sampai ditakoki rojo, waran yang sampai itu dulurku, ya, saudaraku lah." Dicatat Pak, Ibrahim itu Pak berbohong itu cuma 3 kali. Berbohong cuma 3 kali. Nek telu dibukukan cukup. Nek kene sing ditulis Pak, bukune kebek ono maneh kebek ono maneh. Yang pertama Ibrahim itu berbohong ketika menggulingkan patung-patung itu Pak. Berhala-berhala. Pernah dengar kita Pak ya? Sopo sing iki sing rusak? Lho ya mbok takokne lho patung sing paling gede lho kapake lho nang patung sing paling gede. Takok ngono. Itu pertama. Yang kedua, Ibrahim itu diajak ayahnya menyembah berhala. Mola aku lotengnya, itu yang kedua. Yang ketiga di Mesir ini Pak. Tapi karena cantiknya Sarah yang begitunya, mau wis ngomong dolore, aku bojone aku ki dolore, tetep cekel deh ojo. Karena saking cantiknya Pak. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, istrinya ditahan di istana, suaminya diusir dari luar istana. Ibrahim itu di luar istana Pak. Apa nih gak tumut-tumut. Ya. Terus setiap raja ini mau menyentuh Sarah, soalnya gini, setiap raja ini mau menyentuh Sarah, ngapunten Pak, tangan rojo itu kepli Pak. Napa? Kepli ini napa?
Kelainan beras. Saya baca dohirnya, ini jangan terjemahkan macam-macam. Pokoknya saya baca dohirnya. Setiap raja itu mau menyentuh syarat, tangannya raja itu kepling. Sampai heran loh, oh tanganku kok ngene iki. Iki raja kaya rada anu, turunan Jawa raja iki. Loh kok tanganku kok ngene iki? Ya karena saya berdoa kepada Allah. Syarat itu Pak, pokoknya setiap mau didekati raja dia berdoa, ya Allah, bukankah engkau menyaksikan bahwa aku wanita suci? Wanita suci itu tidak pernah disentuh kecuali oleh suami, Bukankah engkau menyaksikan ya Allah bahwa aku adalah wanita suci? Maka lindungilah aku dari laki-laki jahat ini. Keple, Pak. Tolong doakan, tolong balik Akhirnya raja itu didoakan sembuh, balik mana? Dibudo mana? Dungo mana keple mana? Ya. Dungo mana keple mana? Akhirnya raja itu berjanji, saya tak berjanji kalau betul-betul kamu bisa menyembuhkan saya tidak akan menahan kamu di sini, saya akan bebaskan kamu. Akhirnya berjanji di depan rakyatnya, wahai rakyatku, saksikanlah, saya berjanji di hadapan kalian semua, kalau perempuan ini bisa menyembuhkan tanganku, saya berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Dungo sehat. Akhirnya Sarah dibiarkan keluar kembali bersama suaminya. Tapi rojo ketir-ketir. Lagi nang jowo terus bunga maneh. Aku kepilih maneh itu jalur turunan sopo ya. Akhir rojo raja itu menyertakan mata-mata. Jadi Sarah sama Ibrahim itu Pak dikasih mata-mata. Seorang perempuan waran. Pokoknya delok apik iki bunga. Ojo oleh. Sampai aku kepilih maneh, aku bingung aku jalur turunan sopo. Nah, perempuan itulah yang ada hilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan putrinya raja, ada yang mengatakan budaknya raja. Perempuan itulah yang bernama Hajar. Jadi Hajar itu masuknya dari Mesir Pak, bukan dari Palestina. Setelah itu masuk dari Mesir, ikutlah bersama dengan Ibrahim. Ingat enggak? Tadi Sarah menikah Ibrahim usia berapa? 39. Sampai 30 tahun menikah dengan Ibrahim, tidak punya anak. Padahal Ibrahim itu seorang nabi, Abu Anbiya, bapaknya para nabi. Bermohon pada Allah puluhan tahun minta anak dan dikabulkan. Itu pun Ibrahim si lowempeng kenceng, gak tolak-tolak. Kini rabi rong tahun gak dua anak di sekolah tolak. Ini Ibrahim nabi, bapaknya nabi. Ya Pak Kasmo ya, betul ya. Aku gak mau Pak Kasmo juga ya. Ibrahim sudah menikah 30 tahun belum punya anak. Ya saking kuatnya doanya diabadikan oleh Allah dalam surah As-Saffat 37 ayat yang ke-100. Bapak Ibu pasti sering berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Hadirin sekalian, masih belum punya anak. Nah sekarang di keluarga Ibrahim Pak sudah bertambah lagi perempuan, dan perempuan sudah besar Pak, Hajar. Maka Sarah ibu, perhatian ibu tadi kan kepingin seperti Sarah ya. Sarah itu ngomong sama suaminya, Mas, sampai nabi, sampai saya tulis umur 70 sono, sampai nggak dua anak, terus nanti siapa yang akan melanjutkan kenabiannya? Sarah itu Bu, menganjurkan suaminya menikah lagi. Turun. Tadi ibu-ibu kan bilang mau seperti Sarah. Mesti dipes dengan anak terus. Sarah itu menganjurkan suaminya menikah lagi. Ya, saya persingkat. Akhirnya Pak, istri yang ditunjuk itu Pak tidak tangguh-tangguh. Sarah Pak yang menentukan Pak, menikah dengan Hajar. Tidak lama dari pernikahan itu, ya Allah berfirman, "Fabasyarnahu bi ghulamin halim." Halim. Di belakang itu ada kata-kata halim yang artinya itu sangat sabar. Maka aku beri kabar dia tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang sangat sabar. Lahir bisa dinamakan siapa? Ismail. Ismail itu
potongan dari dua kata. Sami'un, isma, sama yang artinya mendengar, terdengar. Sami'un dan ilah, Ismail. Sami'un wa ilah, isma wa ilah, terdengar oleh Tuhannya. Doa yang dipanjatkan bertahun-tahun akhirnya didengar oleh Tuhannya. Itulah arti dari kata Ismail. Berarti sekarang Sarah berumur berapa, Pak? Ayo, 39 ditambah 30 ditambah 1 tahun, guys. Berarti berapa? 70 tahun. Sudah. Belum punya anak sampai umur 70 tahun. Ya, rasa cemburu. Sudah menikah lama dan punya anak, lagi ibarat sekali nikah langsung dua anak. Manusiawi cemburu Sarah. Maka Allah perintahkan Ibrahim memisahkan keduanya. Pada saat itu hadirin sekalian, 4 orang ini, Ibrahim, Sarah, Hajar dan Ismail tinggal di Palestina, di sekitar Baitul Muqaddas, di sekitar Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu yang mana, Pak? Jenengan kalau buka Google dikasih alamat Masjidil Aqsa, nanti muncul apa? Masjid Kubah Emas. Itu bukan Masjidil Aqsa. Itu adalah bagian dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sebuah komplek. Di dalamnya ada Masjid Sohroh yang kubah kuning itu. Kenapa? Di dalamnya ada Sohroh, ada batu Sohroh di mana Rasul berpijak ketika Rasul Mi'raj. Ada namanya Masjid Qibli. Masjid Qibli itu, Pak, tempat imam. Jadi kalau di Masjidil Aqsa itu ada sholat, imamnya di Masjid Qibli. Ya, ada namanya Masjid Buraq. Ada tembok ratapan, semuanya dalam satu komplek Masjidil Aqsa yang luasnya 11 hektar. Itu hadirin sekalian. Baik, nah tadi mereka tinggal di Masjidil Aqsa 4 orang ini. Allah pisahkan keduanya. Kemana hadirin sekalian? Yang Ibrahim dengan Sarah itu tetap tinggal di Palestina, sementara Ibrahim mengantarkan keluarganya, ya, Hajar dan Ismail kemana? Dipindah kemana? Oleh Allah diperintahkan kemana? Ke Mekah, Pak. Ya, mereka tinggal di Palestina. Sekarang Ismail sama Hajar oleh Allah diperintahkan kepada Ibrahim pindah cegah degeran. Ya, dipindah kemana? Ke Mekah. Hadirin sekalian, di Mekah ini, Pak, perhatikan titik di mana Ibrahim harus meletakkan Ismail dan Hajar itu ditentukan oleh Allah. Dari mana kita tahu? Ya, Al-Quran semua, Pak, ini bukan karangan ustaz. Ya, di Al-Quran semuanya. Di surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 37. Ibrahim itu, Pak, ketika sampai di Mekah, ya, ketika mau meninggalkan Hajar, Ibrahim itu berdoa, Rabbana inni askantu min duryati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada satupun pepohonan. Tidak ada satupun pepohonan. Dari mana kita tahu? Al-Quran ini, Pak. Jadi Mekah waktu itu, Pak, belum ada pohon kurma dan sebagainya, belum ada, Pak. Jenengan harus yakin itu. Ya, hati-hati alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, ciri pertamanya percaya kepada yang ghaib. Ini bukan gaib ini. Jadi saat itu belum ada pohon kurma, belum ada apapun. Ini Al-Quran yang mengatakan, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang dimuliakan, dalam kurung Baitullah. Berarti apa, Pak? Ka'bah. Artinya apa? Ibrahim sampai di Mekah, Ka'bah sudah ada. Ini bukti bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali itu bukan Ibrahim. Ya, diceritakan memang Adam alaihissalam. Bahkan pembunuhan Habil dan Qabil itu terjadi ketika Adam itu sejarah ke Mekah. Ya, oleh para ulama dikatakan ketika Adam membangun Ka'bah. Ya, ini Ka'bah sudah ada. Ibrahim yang bercerita diabadikan di Al-Quran. Indah baitikal muharram, di dekat rumahmu yang dimuliakan. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua, bahwa Ibrahim itu bukan yang pertama kali membangun Ka'bah, itu diceritakan di surah Al-Baqarah 127. Ya kan? Wa idh yarfa' Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan sudut-sudut Ka'bah wa Ismail bersama dengan Ismail. Artinya apa? Ka'bah sudah ada. Sudah, hadirin sekalian. Setelah itu hadirin sekalian, Bu, Ibrahim itu, Bu, ditanya sama Hajar. Ya,
Kira-kira manggil sinten kuwi? Manggil sinten kira-kira? Loh, Nabi manggil istrinya apa, Pak? Muhammad Rasulullah manggil istri sinten, Pak? Ya Humairah, Masya Allah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Jadi kita tidak boleh, ya bapak-bapak ngapun dan lagi ojo terus mergo bojone lawan wong terus diarani ojo lho ya, gak oleh. Mergo bojone kuwuru terus diceluk, tidak boleh. Rasul pun manggil istrinya dengan sebutan yang indah, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Katanya guyonan, ada ibu-ibu setelah dengar pengajian ini protes sama suaminya, ya itu ya Rasul dulu bojone kok enak ya Humairah, mbok sampan boleh opot ya sampan aku dijeluk sapa sing enak ya. Wong lanang ditantang muter pikirane ketemu ya wis dik. Saiki kan sampean tak celuk sing enak. Oh berarti ya habatus sauda. Panggil ya habatus sauda. Saudah binti Zam'ah itu Pak, istri Nabi Pak. Setelah Khadijah, Rasul itu menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Nyaut nang kuping Saudah. Oh koyo bojone Rasul. Ya ngomong nang bapak ya. Ya aku saya ini Mas diceluk ya habatus sauda. Ya Allah nah, pengerti itu benar artinya. Apa ya? Itu jinten ireng. Itu jinten. Sudah, Bu, Ibrahim itu dipanggil oleh Hajar, ya sampai itu aku ninggalno aku nang lembah ini kok ndak cilik, nggak metu, nggak jawab Ibrahim. Ditanya lagi, ya sampai itu aku ninggalno aku ndak cilik, nggak keluar suaranya Ibrahim. Karena apa? Nggak mungkin, nggak tega. Oh nggak ada rumah, nggak ada orang, nggak ada pohon. Bagaimana tega hati? Betul lagi. Bagaimana tega hati itu melepaskan? Ketika Hajar bertanya lagi kepada Ibrahim, ya, apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan aku di tempat ini? Baru Pak jawab, iya, saya diperintah oleh Allah. Wis, budal-budal, balik. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Itu hadirin sekalian. Perhatikan Pak, Bu, Ibrahim satu orang pulang kembali ke Palestina. Allah tidak lama Allah gantikan Ibrahim yang satu digantikan dengan kabilah Jurhum datang bersama dengan keluarganya banyak puluhan orang, yang pergi hanya satu orang, yang menggantikan berapa? Puluhan Pak. Ada bapak-bapak penggantinya Ibrahim, ada ibu-ibu teman bermainnya Hajar, ada anak kecil teman bermainnya Ismail, lengkap. Satu kantong air yang ditinggalkan Ibrahim untuk Hajar dan anaknya habis. Allah ganti dengan bukan hanya zam-zam satu botol, satu galon, sumur zam-zam. Wallahi hadirin sekalian, sampai sekarang tidak habis. Hanya satu kantong air yang ditinggalkan oleh Ibrahim. Itulah balasan Allah bagi orang yang bertawakal kepada Allah. Sudah hadirin sekalian, pertanyaannya, setelah Ibrahim sampai di Palestina, ya, berapa kali Ibrahim berkunjung ke Mekah? Pernah dengar enggak? Berapa kali Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah ini? Ada yang dengar? Perhatikan, 4 kali ya. Saurut. Yang pertama, ketika prosesi penyembelihan, Ibrahim itu tidak pernah lagi mengunjungi Ismail dan Hajar. Palestina itu Pak jaraknya dengan Mekah 1561 km. 1561 km. Surabaya Jakarta berapa? 800. Ini berarti hampir 2 kali lipatnya. Belum ada Garuda Pak, belum ada Citylink, apalagi batik. Belum ada Pak, naik kuda, naik unta. Itu perjalanan hampir 2 bulan. Dari Mekah ke Palestina 2 bulan, Palestina ke Mekah juga 2 bulan. Itu hadirin sekalian. Kunjungan yang pertama itu ketika prosesi penyembelihan. Dicatat baik-baik, Ismail berumur 13 tahun. Pada waktu mau disembelih Pak Ismail berumur 13 tahun. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan, inilah contoh orang yang taat kepada Allah. Sampai pedangnya Ibrahim itu Pak menyentuh lehernya Ismail. Wallahi Ibrahim itu Pak tidak tahu apa ending dari cerita ini, apa akhir dari cerita. Tahu nggak Pak kira-kira?
Ibrahim dapat bocoran nggak kalau anaknya mau diganti dengan domba? Nggak tahu Pak. Musa itu ketika dikejar oleh Fir'aun, disuruh oleh Allah lari ke arah laut, itu Musa nggak tahu Pak. Ini kan heran, dikejar pasukan jauh lebih besar, semakin lama semakin dekat malah lari ke laut. Jenengan kalau ada di belakangnya Musa Pak, mesti harus nyempal gak karuan. Nah itu gak ada orang gendeng lalu. Gak boleh pasukan Musa kok malah pelayanan sedor. Apa kata Musa? Aku diberitahu oleh Allah. Begitu ditepukkan tongkatnya ke laut dan terbelah, dan karena itu dia selamat, dan karena itu pula dia akhirnya Fir'aun tenggelam. Baru tahu ya Allah, ini rahasianya. Itu Pak, takwa itu seperti itu. Taat itu seperti itu, gak kagean, takut. Tidak banyak bertanya. Ketika Nabi Nuh disuruh oleh Allah membuat perahu, kapal, di mana Pak tempat membawanya? Di bukit Pak. Orang bikin perahu Pak biasa Pak di pinggir sungai atau di tepi laut. Kalau di tepi laut siapa suka boleh. Nah, itu di atas bukit orang banyak tidak percaya. Dan Nabi Nuh pun juga tidak tahu apa akhir dari ceritanya. Begitu ada banjir dan kali itu diakhiri diselamatkan oleh perahu itu, baru Pak ya Allah ternyata ini rahasia Allah. Sama persis seperti Ibrahim, sampai pedangnya menyentuh leher Ismail, Ibrahim tidak tahu apa akhir ceritanya. Begitu mau disembelih dipanggil oleh Allah dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 104-105. Ya Ibrahim, fasaddaqtahu ya innaka dzalika najzil muslimin. Cukup Ibrahim, cukup. Itu hadirin sekalian. Sudah Ibrahim pulang. Ini kunjungan yang berapa? Yang pertama. Saya lanjutkan. Kunjungan yang kedua, Ibunda Hajar sudah meninggal. Ismail sudah menikah. Tapi istrinya tidak baik. Ismail sedang berdagang ke Syam. Orang Arab itu Pak profesi dua, berdagang sama Amon. Nawa Amon itu gembala, ternak. Nah, ini Ismail sedang berdagang. Kalau berdagang itu Pak ke Syam. Orang Arab itu kalau berdagang, kalau musim panas dia ke arah utara, ke Syam. Kalau saya mengatakan Syam berarti 4 negara, ya, Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Jadi bukan hanya Palestina, itu ke sana Pak. Mesti lewat Madinah. Sudah. Ini kalau musim dingin, yang dingin kan utara Pak. Nah, itu berarti mereka turun ke selatan. Jadi kalau di peta itu Pak ke bawah. Kemana? Ke Habasah, melewati Laut Merah. Itu kebiasaan. Dari mana kita tahu ya? Al-Quran bukan karangan kita. Lila fi Quraisy ila fihim rihlah. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan jauh, rihlah. Baik di musim panas maupun di musim dingin. Nah ini Ismail sedang berdagang ke Syam. Hadirin sekalian, perdagangan ke Syam, Ibrahim tidak ketemu dengan Ismail, ketemu sama istrinya. Istrinya ini Pak Nusew tidak pandai bersyukur. Begitu berkenalan, "Duh, aku ini bapaknya bojomu tuh." Ya Allah ayah, Ismail itu ya orang laki tidak pintar cari uang ya. Saya minta HP udah gak dibelikan ya. Kalau HP belum ya. Ibrahim melihat wah ini perempuan tidak pandai bersyukur, ini perempuan labot orang ini. Duh, engkau warang duh nang bojomu, ini bojomu balik warang. Suruh mengganti pilar pintu rumahnya. Suruh mengganti cagang ilawangmu. Ya, jadi seakan-akan pilar rumahnya gantian. Apa Pak artinya Pak? Suruh cerai. Itu orang wedok gak bagus. Begitu Ismail datang diceritakan nangis Ismail dulu ini mau opo. Ya, sudah pulang Ibrahim. Kunjungan yang ketiga tidak lagi ketemu dengan Ismail Pak. Ismail lagi berdagang lagi, ketemu sama istrinya lagi, tapi istri baik. Kenapa tidak ketemu? Karena belum WA Ibrahim ini. Kalau sekarang ada WA, saya mau ke sana. Itu tidak ada surat, tidak ada apa bu. Ya ke sana wes bejo-bejoan tiba ya bejo temenan. Ya. Ketemu sama istri yang kedua. Istri yang kedua ini baik hati. Ya Allah ayah, saya berterima kasih ayah telah mendidik seorang laki-laki yang baik. Ismail itu baik ayah, saya bersyukur pada Allah punya suami seperti Ismail. Ya untuk engkau yang bojomu balik waran ya supaya mengokohkan pilar pintu rumahnya. Maksudnya apa Pak? Ini bagus, istrimu bagus. Sampai punya 12 anak. Ismail itu bu punya 12 anak.
laki semua. 12 anak laki semua. Lah, yang nyambung dengan Muhammad Rasulullah itu anaknya yang bernama Qaidar. Qaidar itu punya anak bernama Adnan. Kalau ini lagi, anak Ismail itu 12 laki semua. Salah satu dari 12 laki itu bernama Qaidar. Qaidar itu punya anak bernama Adnan. Adnan itu yang nyambung ke Muhammad. Makanya Muhammad itu Arabnya disebut dengan Arab Adnaniyah. Karena nenek moyangnya bernama Adnan. Nyambungnya dari kakeknya bapaknya Muhammad bin Abdullah bin siapa? Bin Abdul Muttalib. Tasdidnya ada di tok, bukan di lam ya. Tasdidnya ada di tok Muttalib. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Fihir bin Malik bin Kinanah bin Huzamah bin Mudrikah bin Ilyas bin Ma'ad bin Nizar bin Adnan bin Qaidar bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nyambungnya ke sana, Bapak Ibu. Tapi ini panjang, antara Adnan dengan Qaidar itu ada lagi generasi yang banyak. Jadi mulai dari mulai dari Muhammad sampai Adnan ini sahih. Semua ulama sepakat seperti yang saya sebutkan tadi, Pak. Tapi dari Adnan dan Qaidar ini ada hilaf. Ya, dari Qaidar, dari Ibrahim sampai ke Adam ini juga sudah banyak hilaf yang dari para ulama. Baik, saya lanjutkan hadirin sekalian. Ini kunjungan yang keempat sekarang. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiga sudah. Yang keempat, hadirin sekalian, Ismail ini sudah punya anak banyak. Bertemu, Pak, bayangkan, Pak. Pertemuan terakhir tadi umur berapa, Pak? 13. Setelah itu berkunjung yang kedua, tidak ketemu, yang ketiga tidak ketemu, yang keempat ini ketemu. Masya Allah, berangkulan orang ini. Ya, karena rindunya luar biasa. Bapak sama anak, bapak sama anak. Ya, setelah rindunya sudah tertumpahkan semuanya cerita panjang lebar, baru Ibrahim mengajak Ismail ini untuk menaikkan Ka'bah. Itu yang dikatakan. Wa idiyarfa Ibrahimul qawaid dengan baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim menaikkan sudut-sudut Ka'bah bersama dengan Ismail. Itu Al-Baqarah surah yang kedua ayat 127. Ayat 128-nya itu tentang haji. 129-nya itu doanya Ibrahim. Ketika Ibrahim mau meninggalkan Ka'bah, Ka'bahnya berada ada di kota mana, Pak? Di kota Makkah. Ibrahim berdoa ayat 129. Rabbana wa ba'ats fihim. Ya Allah, berikanlah kepada mereka. Berarti kepada siapa? Halo? Ibrahim berdoa di sekitar Ka'bah. Ka'bah itu berada di kota Makkah. Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim. Berikanlah kepada mereka ya Allah. Berarti kepada siapa? Orang Makkah. Orang Makkah, Pak. Rasulullah minhum. Seorang nabi dari mereka, dari kalangan mereka, dari kalangan orang Makkah. Siapa yang dimaksud, Pak? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi. Semua ulama sepakat tidak ada nabi yang lahir di Mekah kecuali Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, Pak, 4 kali kunjungan ya. Saya kembali ke kunjungan yang pertama. Kunjungan yang pertama Ismail berumur berapa? 13. Pertanyaan saya, apakah Sarah sudah punya anak selain Ismail? Belum. Kalau Ibrahim punya anak banyak, dikorbankan satu itu tidak begitu aneh. Ini belum punya anak, Pak. Umur 13 tahun sudah tampak tanda-tanda kenabian. Tampak tanda-tanda kenabian. Tapi Ibrahim belum punya anak lagi selain dari Ismail. Ya, Ibrahim pulang. Perhatikan baik-baik. Ibrahim pulang. Sampainya di Palestina, entah berapa lama, malam-malam Pak Ibrahim itu kedatangan tamu, Pak. Orang laki pakai baju putih, jumlahnya lebih dari 1. Lebih dari 1 hadirin sekalian. Ya, malam-malam katanya di waktu yang tidak pantas untuk bertamu. Ibrahim ketika orang itu mengucapkan salam, Assalamualaikum, maka Ibrahim sudah selesai, Pak.
orang itu dianggap orang baik. Waalaikumsalam. Langsung disambut oleh Ibrahim. Gak pakai tanya kamu dari mana, KTP-nya bagaimana, apakah sudah vaksin atau belum. Langsung disuruh masuk oleh Ibrahim, dianggap orang baik. Ya, langsung ngomong sama keluarganya. Yang Quran dikatakan Ibrahim langsung masuk menemui keluarganya. Ada apa di rumah? Dibuka kulkasnya, nggak ada. Ada kulkas nggak dulu ya? Belum ya? Magicom yang dibuka kalau Magicom, bereng. Tidak ada apa-apa di rumahnya kecuali hanya anak lembu. Anak lembu ini apa? Apa? Ngomong pedet sampai belum hati, nggak enak. Hanya ada anak lembu. Waktu itu langsung disembelih sama Ibrahim. Malam itu juga. Itulah cara Ibrahim menghormati tamunya. Harus disuguhi makanan yang hebat. Malam itu juga dipotong, disembelih, langsung disuguhkan ke tamunya. Di Al-Quran dikatakan dibakar. Dibakar, berarti bukan boleh. Kalau dibakar berarti apa Pak? Enggak sate ya, kita bakar berarti ya. Ya, wah ini kena ngomong Ar-Rahman, waduh. Sekejap mata berkedip langsung hilang. Ini para tamu ini dikasih makanan, jangankan makan bu, ngelirik aja enggak. Ada tanda-tanda kepingin aja enggak. Dilihat saja enggak. Nggak apa-apa. Karena tamunya adalah para malaikat. Ibrahim mulai ketakutan. Tanda-tanda ketakutan Ibrahim tampak. Ya, kenapa? Kata Ibrahim, kenapa tidak kamu makan? Apa kata para malaikat? La takhaf, inna nubashiruka bi ghulamin alim. Jangan takut. Sesungguhnya aku datang kepada kamu untuk mengabarkan bahwa kamu akan punya anak laki-laki yang alim. Alim itu cerdas, pintar. Itu hadirin sekalian. Terus setelah kamu pulang, Ibrahim masuk Pak, ketemu sama istrinya. Ayo, Sarah umur berapa waktu itu? 39 ditambah 30 ditambah 1 tambah 13 umurnya Ismail. Berarti umur berapa ini? 83. Ada yang mengatakan hampir 90. Dek, katanya Ibrahim, dek, jari tamu dek, sampai bakalan beli anak. Loh, gak percaya Pak. Bu, gak percaya Sarah, mau sudah lanjut usia 83 tahun. Besoknya Bu, Sarah itu langsung ke K24. Beli apa bukan? Beli aturan, SPK, beli aturan. Ternyata strip 2 Bu, Masya Allah. Strip 2 berarti apa Pak? Nah ini udah gak ngerti strip 2. Positif di batas mobil, Masya Allah. Hatinya yang gembira. Lawak sudah menopause, sudah lanjut umur, sudah gak pantas untuk melahirkan. Ternyata apa? Positif, hamil, riang gembira. Ya, anak yang lahir diberi nama Ishak. Ishak itu artinya riang gembira, senang. Hadirin sekalian, cerita Pak, mohon tambah lagi. Cerita ini mengajarkan kepada kita. Perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama Hajar. Ya, ini orang 3 ini hebat semua. Yang pertama Hajar. Hajar itu karena sabarnya oleh Allah diganti ya dengan kabilah-kabilah Jurhum yang datang itu jumlahnya banyak. Berarti kalau jenengan mengatakan siapakah cikal bakal dari kota Mekah itu? Siapa? Cikal bakal dari kota Mekah itu siapa? Ya Hajar itu Pak. Hajar dan Ismail. Dari Hajar dan Ismail itu datanglah kabilah-kabilah bikin sebuah perkampungan. Asal usul air Zam-Zam dari siapa Pak? Dari Hajar dan Ismail ini. Haji itu pun juga begitu, itulah Hajar. Yang kedua, perhatikan Pak, Sarah itu sabar, menikah 30 tahun belum punya anak, ya sabar. Suaminya menikah lagi langsung punya anak, ya sabar. Tapi perhatikan Pak, dari Sarah itu lahirlah Ishak. Setelah itu Bu tidak punya anak lagi, tidak punya anak lagi, hanya Ishak saja. Ishak punya 2 anak, namanya ISH, Is dan Yakub. Is itu kakaknya, ya, bukan nabi Pak, tapi dari Is lahirlah Ayub alaihissalam. Nabi kan bukan? Nabi. Dari Ayub nanti ada keturunan di bawahnya Zulkifli alaihissalam, nabi. Ya, Yakub punya 4 orang istri. Yang pertama bernama Lea, persis seperti merek jin dengan Pak.
Tuh, ya. Ini kan punya merek Genoa, Lea sama aja sukan. Ini Yahudi semua Pak. Kita ini Yahudi sudah lama kita ini Pak. Ya. Istri pertama bernama Lea. Lea ini punya 6 orang anak. Anak pertama bernama Yahuda. Anaknya paling banyak. Ya, kami ini keturunan Yahuda. Nenek moyang kami Yahuda. Dibangga-banggakan Yahuda ini. Sampai akhirnya mengkultus menjadi bangsa Yahudi. Di mana? Di Palestina. Yang kedua bernama Sam'un. Sam'un ini Pak kuat sekali. Saking kuatnya dia bisa mendorong pintu kerajaan hanya dengan satu kakinya. Difilmkan jadi Samson. Yang lahir tahun 60-an tahu film Samson. Ya, sudah. Ada lagi namanya Lewi. Lewi ini orang Kristen menyebutnya Levi. Levi. Ya kalau banyak Levis. Jadi jenengan ini Pak Yahudi dalam apa Pak? Lea dan Levis. Itu anaknya Lea. Lea berikutnya adiknya bernama Rahel. Ya istrinya ini kakak beradik Rahel. Rahel inilah ibu dari Yusuf dan Bunyamin. Ya. Istri yang ketiga ini Zilpa, budaknya Lea. Istri yang keempat bernama Bilha, budaknya si Rahel. Masing-masing punya 2 anak. Berarti anaknya Yakub berapa? 12, 6, 2, 2. Ini yang menjadi cikal bakal istilah Bani Israil. Yakub ini pernah berselisih dengan kakaknya yang bernama Isadi, sampai Yakub ini pergi ke sebuah kota bernama Haran. Setelah punya 12 anak, dia kembali dari Haran ke Palestina. Perjalanan dari Haran ke Palestina itu dilakukan di malam hari Pak. Kalau siang hari dia mendirikan tenda dan bermukim. Nanti malam dia cabut, dia berjalan lagi karena panas Pak. Nanti siangnya dia bermukim lagi, malamnya dia lanjutkan lagi. Karena perjalanan di malam hari itulah maka Yakub dapat dijulukan Israel. Jadi Israel itu nama lain dari Sinten Yakub. Gak usah suka-suka Pak. Ya, Israel itu nama lain alias atau sebutan dari Yakub. Ya, ada lagi menerjemahkan Israel itu dengan hamba yang disayang oleh Allah. Makanya di buku itu sama Pak. Ada yang mengatakan Ishak itu Bani Israel. Keliru Pak. Ishak itu bapaknya. Namanya Bani itu di bawahnya. Bani Israel itu di bawahnya Pak. Siapa saja? Ya, saya ulang ini. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf tidak punya keturunan. Sudah setelah itu hadirin sekalian, dari Lewi itu nanti di bawahnya ada Musa dan Harun, Nabi. Di bawahnya lagi ada Daud alaihissalam. Di bawahnya lagi ada Sulaiman alaihissalam. Di bawahnya lagi nanti ada Yunus alaihissalam, ada Ilyas alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, sampai terakhir Isa alaihissalam. Sudah selesai di sini. Nah, orang Israel ini Pak marah ketika Allah menentukan nabi terakhirnya. Siapa nabi terakhirnya? Muhammad dari Ismail yang katanya ibunya budak itu. Ya Allah, apakah kami masih kurang terhormat? Nenek moyang kami adalah para nabi. Mengapa engkau angkat Muhammad yang ibunya yang nenek moyang budak ini sebagai khataman nabi? Sampai Allah mengatakan, ya Bani Israil takfuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Hati-hati Pak, orang Israel itu dosanya 2 Pak yang paling besar. Yang pertama dia mengakui Muhammad ini, dan yang kedua dia mengakui pemindahan kiblat. Dulu kita sholat menghadap ke mana Pak? Muhammad Rasulullah itu pertama diperintah sholat menghadap ke Baitul Muqaddas Pak, ke Palestina Pak, ke Masjidil Aqsa. Saya ulangi sekali lagi, Muhammad itu pertama diperintah sholat itu menghadap ke Palestina. Ya, sampai akhirnya turun firman Allah arahkan kiblatmu, surah Al-Baqarah 144. Apa itu Mas? Surah Al-Baqarah ayat 144. Apa dia? Ya disuruh diperintahkan untuk menghadapkan arah kiblatnya itu. Ya, Ibrahim Nabi Bani Israil marah Pak. Kenapa? Ketika orang Islam sholat menghadap ke Baitul Muqaddas, wah mereka tuh senang. Lihat tuh orang Islam sujud menghadap ke kampung halaman kita. Ya, tapi akhirnya dipindah oleh Allah ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Ya, fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Maka arahkan kiblat untuk Masjidil Haram. Sejak itu hadirin sekalian orang Islam sholat ke Masjidil Haram. Yang terakhir hadirin sekalian, bagaimana dengan Ibrahim? Sarah terhormat.
Hajar terhormat, Ibrahim juga luar biasa. Tidak ada nabi yang namanya bersanding dengan Muhammad Rasulullah kecuali Ibrahim. Akhir-akhir dengan menyebut siapa? Muhammad dan Ibrahim. Tidak ada nabi yang namanya bersanding dengan Allah kecuali Muhammad Rasulullah dalam dua kalimat syahadat. Dan tidak ada nabi yang namanya bersanding dengan Muhammad Rasulullah kecuali Ibrahim. Dan apa hebatnya Nabi sekalian? Ibrahim berdoa kepada Allah di surah yang tadi saya sebutkan, surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni aslamtu min dzurriyyati biwadin khairi rizqi inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al 'afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Ibrahim berdoa, ya Allah, yang sedemikian itu agar mereka mengerjakan sholat. Lalu Ibrahim mengatakan, ya Allah, hadirkanlah sebagian umatmu di seluruh dunia ke tempat ini. Datang Pak? Dihadirkan tidak? Dalam bentuk haji atau umroh. Padahal itu karena gersang, suhunya Pak 45 derajat. Tapi Allah yang mengatur hati manusia. Allah ingin tunjukkan bahwa Allah mampu mengabulkan doa siapapun, asalkan doa itu lahir tulus dari seorang hamba yang patuh. Dan yang kedua, Ibrahim berdoa, warzuqhum minats thamarat, dan berikanlah rezeki mereka dari tumbuh-tumbuhan. Ditakdirkan oleh Allah, dipancarkan air Zam-Zam, ditaburkan benih-benih kurma, makmur sampai sekarang. Mohon hadirin sekalian, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini kalau kajian subuh pantas Pak Iba, karena durasinya nggak bisa kurang dari 1 jam. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah nasihat bagi kita semuanya. Dan saya bermohon pada Allah hadirin sekalian, masih nyaman luar biasa. Siapapun yang telah menyediakan semua fasilitas ini, membuat kenyamanan, termasuk beliaunya Pak Pujol yang telah menjaga masjid sebelum jadi apa-apa, sebelum seperti sekarang, sampai sekarang bagus seperti ini. Siapapun penerusnya, siapapun yang memakmurkan, semua yang hadir, mudah-mudahan dijaga oleh Allah dengan kebaikan yang berlimpah. Jazakumullah khairan katsiran, dan mudah-mudahan semuanya dikumpulkan kembali pula di surga Allah. Amin. Terima kasih. Kita akhiri dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.